Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang ada channel baru yang banyak sekali manfaatnya, yaitu BBQ Al-Qur'an. Di situ menjelaskan tentang tata cara membaca Al-Qur'an, kemudian juga disampaikan tentang ulumul Qur'an, ilmu-ilmu Al-Qur'an, yaitu melihat memandang Al-Qur'an dari berbagai macam sisinya. Tentunya sangat bermanfaat ya. Ditonton tuntas, juga jangan lupa di subscribe, kemudian di like, tonton sampai selesai, karena akan membawa manfaat bukan hanya di dunia, tentu akan mendapatkan keberkahan di dunia sampai akhirat. Selamat menonton, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi washabihi wa mawalah. La haula wala quwata illa billah, ma ba'du. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin, kita dapat berjumpa kembali dalam rangka mempelajari kitab suci Al-Quran agar kita mampu membaca Al-Quran secara baik dan benar. Untuk mampu membaca Al-Quran secara baik dan benar, kita harus menguasai 11 materi utama, 6 materi yang dibaca dengung 2 harakat, dan 5 materi yang dibaca panjang. Dimana pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan bacaan panjang, tinggal 2 materi lagi nih bacaan panjangnya. Karena kita sudah mempelajari 3 materi bacaan panjang, yaitu mad tabi'i yang dibaca 2 harakat, kemudian mad wajib mutasil dibaca panjang 4-5 harakat baik ketika wasol maupun waqaf secara umum, dan yang ketiga adalah mad zaid munfasil dibaca 4-5 harakat ketika wasol menyambung bacaan dan dibaca pendek ketika hukum asalnya mad zaid munfasil hukmi dan dibaca 2 harakat. Ketika asalnya hukumnya adalah mad zaid munfasil hakiki, ketika berwakaf berhenti kembali menjadi hukumnya adalah mad tabi'i atau mad asli dibaca 2 harakat. Nah, kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hukum bacaan mad arid sukun. Namanya mad arid sukun. Mad adalah bacaan panjang, arid baru datang di sukun karena sukun. Mad arid sukun yaitu apabila ada huruf mad di mana sesudahnya berupa huruf mati tidak asli. Sekali lagi, yang disebut dengan mad arid sukun apabila ada huruf mad di mana sesudahnya berupa huruf mati yang tidak asli ya. Kenapa huruf mati tidak asli? Karena asalnya itu hurufnya berharakat ya, mempunyai tanda baca, dimatikan karena berhenti karena waqaf. Itu disebut dengan bacaan mad arid sukun. Dimana ketika kita menemukan bacaan seperti ini, maka dibaca panjang 2, 4 atau 6 harakat, tinggal milih. Boleh 2 harakat, boleh 4 harakat, boleh 6 harakat. Tetapi harus konsisten. Ketika awalnya membaca 2 harakat semua, ketika awalnya membaca 4 harakat semua, ketika awalnya membaca 6 harakat, juga berarti seterusnya membaca 6 harakat. Tidak boleh gado-gado. Menurut pendapat guru saya, ketika bacanya gado-gado, itu diibaratkan seperti es campur. Kita bayangkan ya, ada es campur, kemudian kondisinya siang hari yang panas, oh enak banget nih kita makannya. Tetapi sayangnya apa? Es campurnya dicampur dengan areng. Wah, nggak jadi itu menikmati menikmati segernya nikmatnya es campur. Kenapa? Ada arengnya jadi pahit. Nah, itu gambaran ketika kita tidak teratur di dalam membaca Quran. Contohnya begini, misalkan kita baca Al-Fatihah gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir-rahim, maliki yaumiddin. Nah, bacaan seperti ini dianggap seperti es campur yang dikasih areng. Jadi jangan dilakukan. Yaitu 2 semua, 4 semua, 6 semua. Ini adalah aturan tata cara membaca Al-Quran, khususnya berkaitan dengan hukum mad arid sukun. Mari kita lihat pada halaman 126 sedikit uraian dari buku metode Asyurasmaniyah.
Nah, contoh-contoh bacaan pada ayat 126 ini yaitu pada surah Al-Baqarah yang awal kita kenal semuanya, sudah hafal semua. Oh, ternyata mad alif sukun itu bisa terjadi di tengah ayat maupun di akhir ayat. Sementara kan kebanyakan kita itu taunya mad alif sukun itu di akhir ayat saja. Ternyata enggak. Oh, di tengah ayat pun bisa terjadi mad alif sukun. Yang penting kasusnya sama, yaitu setelah huruf mad itu ada huruf mati yang tidak asli. Nah, contoh misalkan yang kita kenal itu kata-kata zalikal kitabul la raiba fihi. Nah, asalnya kan fihi. Nah, itu dimatikan jadi fih. Nah, itulah hukum mad alif sukunnya. Setiap ayat Al-Fatihah, Al-Baqarah itu akhir ayatnya khususnya itu semuanya hukumnya adalah mad alif sukun. Yaitu asalnya itu punya harkat kemudian dimatikan. Contoh di sini ada beberapa contoh pada halaman 126 saya contohkan. Zalikal kitabu la raiba fih. Nah, kata-kata fihnya itu ada di sini hukumnya mad alif sukun. Kemudian alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Nah, kata as-shalah di sini hukumnya mad alif sukun. Kemudian juga ayat hudan lil muttaqin wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu beberapa contoh mad alif sukun. Kemudian kita praktekkan ya contoh-contoh yang bervariasi ini di dalam buku metode Asy-Rasmaniyah ini diperkenalkan pada halaman 127, yaitu khusus yang pertama itu contoh-contoh yang ada di tengah ayat, kemudian yang berikutnya itu contoh-contoh yang ada di akhir ayat. Baik di dalam tengah ayat maupun di akhir ayat itu berkaitan dengan contoh mad alif sukun. Nah, kita sepakati sekarang kita baca 4 harkat dulu karena berikut materinya dibaca 6 harkat. Supaya kita mampu membedakan mana yang baca 2 harkat, 4 harkat, 6 harkat. Nah, mungkin nanti dengan feeling kita ya, dengan ketajaman pendengaran kita nanti akan mampu membedakan bacaan-bacaan ini. Terutama ketika kita sudah menguasai 11 materi utama. Mari kita praktekkan pada halaman 127. Kita sepakati dengan bacaan panjang 4 harkat. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun fi adhanihim minas sawa'iqi hadaral maut wallahu muhitun bil kafirin anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar وهم فيها خالدون ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين فأخرجهما مما كانا فيه ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. Nah, ini beberapa contoh hukum mad zaid munfasil mad alif sukun. Mohon maaf, mad alif sukun ya. Bacaan mad alif sukun yaitu bacaan 2, 4, 6 harkat, di mana ada beberapa contoh yang di luar kaidah, yaitu
kata-kata al-maut, kemudian kata-kata alaih. Nah, di sini hukum asalnya adalah harfulen. Harfulen itu yaitu huruf ya dan waw mati yang didahului harakat fathah. Harfulen itu ketika wasol dia dibaca 1,5 harkat, tidak boleh dibaca 1 harkat, tidak boleh dibaca 2 harkat. Nah, ketika wakof, ketika berhenti harfulen itu menjadi hukumnya madlen. Madlen itu hukumnya dipersamakan dengan mad aridis sukun, yaitu dibaca 2, 4, dan 6 harkat. Mudah-mudahan tentunya ya dengan uraian ini kita semakin paham, mengetahui bacaan-bacaan panjang ya. Ada yang baca panjang 2 harkat, 4-5 harkat pertama, 4-5 harkat kedua, juga bacaan panjang 2, 4, 6 harkat, yaitu yang disebut dengan mad aridis sukun ya. Mudah-mudahan kita semua bisa memahaminya dengan baik sehingga mengantarkan kita semua mampu membaca Al-Qur'an secara baik dan benar sesuai yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Tentunya di samping kita mempelajari Al-Qur'an melalui metode Asy-Syahrasmaniyah, pastikan kita pun terus berlanjut untuk bertalaki dan musyafahah langsung belajar kepada guru-guru yang mempunyai sanad baca Al-Qur'an yang bersambung sampai baginda Nabi Muhammad SAW, karena sudah dipastikan bacaannya mampu membaca Al-Qur'an secara baik dan benar. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.